Halo semuanya, baik lagi dengan saya Julius. Kita akan meneruskan proyek ATR-72 kita. Bagian 3 ini pesawatnya sudah jadi ya, dengan livery Citylink. Ini beratnya sekitar 1800 gram atau 1,8 kilo dengan full baterai di depan. Oke, gitu aja. So ya, ini pesawatnya masih kurang servo elevator dan linkage untuk pusrot nanti di part 4 sekalian maintenance-nya. Oke, langsung aja ke proses pembuatan. Potong former dari triplek 3 mm untuk membuat bagian sayap. Plan bagian 3 ini bisa di-download di web paper-replica.com atau klik icon tanda seru di bagian atas video ini. Bagi yang belum subscribe, bisa langsung subscribe dan klik icon loncengnya agar bisa tahu update cara buat pesawat yang keren-keren dari channel ini. Kita potong-potong dulu polyfoam 5 mm untuk membuat bagian pangkal sayap. Buat selongsong dari kertas HVS 80 gram, memanjang dan setengah dari lebar kertas A4. Lem dengan lem uhu di awal gulungan dan pastikan kertas tidak menempel di pipa karbon. Potong kertas di tengah. Lalu gulung kertas dan tiap gulungan diberikan lem CA. Lalu lumuri gulungan kertas dengan lem CA dan biarkan mengeras. Lakukan hal yang sama pada gulungan kertas berikutnya. Mulai merakit bagian pangkal sayap. Tandai lokasi spar sesuai plan. Perbesar lubang agar selongsong kertas bisa masuk. Gunakan gunting atau amplas untuk memperbesar lubang. Masukkan selongsong kertas ke dalam sayap. Lem selongsong kertas dengan lem panas di bagian dalam jika lubang longgar, dan lem CA di bagian luar. Tes pangkal sayap dipasang di fuselage. Tandai selongsong kertas 1 cm dari ujung luar. Potong pipa karbon 25 cm dari panjang 1 meter, sehingga menghasilkan 2 batang dengan panjang 75 dan 25 cm. Potong selongsong kertas sesuai tanda yang tadi. Tetesi lem CA pada bekas potongan. Masukkan sisa potongan selongsong kertas ke bagian belakang spar. Perbesar lubang jika tidak pas. Kita tes pasang dulu pangkal sayap ke fuselage. Ternyata selongsong kedua tidak bisa masuk, sehingga kita perlu memperbesar lubang dan menggeser selongsong kedua ke belakang sampai karbon bisa pas masuk. Setelah semuanya oke, lem selongsong kertas dengan lem panas. Pasang part triplek, pemegang rangka mounting motor. Amplas jika kebesaran. Tempel potongan-potongan foam di bagian atas untuk memperkuatnya. Rakit bagian pangkal sayap sebelahnya.
Tes pasang kedua pangkal sayap. Pastikan keduanya sejajar, bagian depan dan belakang sayap sama rata di kedua sayap. Buat sayap memiliki sedikit insidence positif atau bagian depan sayap lebih tinggi sedikit daripada bagian belakang. Kita akan melanjutkan merakit bagian sayap. Perhatikan sisi depan dan belakangnya jangan terbalik. Tandai posisi spar mengikuti bagian pangkal sayap. Pertama, tempel rib di pangkal. Kita punya 3 spar, yang paling besar di tengah, yang kecil di belakang, dan yang sedang di depan. Pasang rib triplek di ujung sayap. Lubangi tempat keluarnya lengan servo seperti di plan. Kedua lubang untuk servo flap dan aileron. Kita memerlukan 4 buah servo untuk kedua sayap kiri dan kanan, 2 untuk flap dan 2 untuk masing-masing aileron. Pastikan panjang kabel cukup untuk bisa sampai keluar. Dan pastikan semua lengan servo telah berada di posisi netral, tegak lurus 90 derajat. Pertama, tempel dulu servo flap. Perhatikan posisi servo masing-masing sayap. Posisikan servo flap sama arahnya di kedua sayap, karena gerak flap searah kiri dan kanan. Lalu posisikan servo aileron saling bertolak belakang karena arah gerak aileron saling berlawanan kiri dan kanan. Kita akan melanjutkan merakit rangka mounting motor yang terbuat dari triplek 3 mm. Rakit dengan menggunakan lem CA. Perhatikan posisi firewall di sini agak miring ke bawah. Kita akan memakai 2 buah motor brushless merek Turnigy 1400 kV. Kita pasang mounting di motornya terlebih dahulu. Lem motor lebih dulu dengan lem panas di bagian firewall, agar lebih mudah nanti memasang skrupnya. Posisikan motor agak ke atas di firewall. Pasang skrup di keempat lubang mounting motor di firewall. Solder kabel motor ke ISC. Kita memerlukan ISC 40 ampere. Solder salah satu kabel lebih dulu. Pilih saja yang tengah, kemudian berikan isolasi. Kemudian solder 2 kabel sisanya juga, namun jangan diisolasi dulu. Kita akan mengatas arah putaran motornya dulu. Tempelkan isolasi kertas di as motor agar kita tahu arah putar motornya. Karena saya memakai 2 buah prop yang berlawanan arah, maka saya akan membuat masing-masing motor berputar arah ke dalam. Di sini saya sedang mengetas motor kiri, maka motor harus berputar ke kanan atau searah jarum jam jika dilihat dari belakang. Putaran motor sudah benar,
maka dua kabel tidak perlu ditukar. Langsung kita berikan isolasi dan lanjut ke motor kanan. Kita akan memasang rangka mounting motor ke pangkal sayap. Lem dulu dengan lem panas. Setelah lem keras, skrup dengan menggunakan 2 buah skrup gipsum. Masukkan ESC ke dalam rangka. Lubangi lubang tempat masuknya kabel ESC di belakang mounting motor. Masukkan kabel ke dalam sayap, lalu keluar lagi lewat trip pangkal sayap. Pastikan kabel ESC cukup. Jika terlalu pendek, maka harus disambung. Perhatikan kabel sambungan harus sama dengan kabel ESC aslinya. Jika terlalu kecil, bisa terbakar kabelnya karena arus baterai yang besar. Oke, kita sudah punya 2 pangkal sayap lengkap dengan motor untuk sayap kiri dan kanan. Lengkungkan bagian penutup sayap bagian atas dengan heat gun dan pipa besi. Lem dan tutup sayap bagian atas. Pastikan semua servo bekerja dengan baik dan kabel sudah dikeluarkan semuanya. Amplas kelebihan foam jika ada di leading dan trailing edge. Sebelum bagian atas pangkal sayap ditutup, buat kait 2 buah dari jari-jari sepeda seperti di video. Kait ini akan kita masukkan di rib pangkal sayap, gunanya untuk menarik sayap satu dengan lainnya agar tidak bergerak, dan juga berfungsi sebagai kunci di pemasangan sayap nantinya. Masukkan semua kabel servo dari pinggir sayap ke pangkal sayap, lalu keluarkan lagi lewat rib di pangkal. Lalu tutup bagian pangkal sayap. Kemudian satukan kedua bagian sayap dan ratakan dengan meja dengan posisi terbalik. Isi dengan lem jika ada gap di sambungan. Ide kunci sayap dengan kait ini tidak direncanakan, jadi saya harus melubangi bagian fuselage agar kait bisa masuk ke dalam. Kita akan membuat leading edge sayap. Tempel bagian depan sayap ke foam setebal 10 mm. Kalian juga bisa menggunakan foam 5 mm, tapi harus didobel 4. Saya memakai 10 mm, jadi hanya perlu didobel 2 saja. Sayat dan bentuk leading edge dengan cutter, lalu amplas sampai membentuk membulat. Kita akan merakit bagian engine cowl. Lengkungkan part yang perlu dilengkung terlebih dulu, amplas bagian dasar tepi-tepi sampingnya agar tampak seperti di video. Seperti biasa, lem sedikit demi sedikit.
Potong sesuai garis di plan agar engine cowl bisa diselipkan ke sayap. Amplas bagian atas sampai tipis agar pas jika dipasang di sayap. Amplas lagi sampai pas di sayap. Potong kelebihan foam di belakang, amplas rata lalu tutup dengan foam lagi. Amplas pada semua sambungan. Lanjut merakit bagian air intake di engine cowl. Amplas dengan amplas 240 sambil disiram air. Kita akan merakit bagian flap. Amplas bagian pinggir sampai tipis agar bisa ditempel oleh part atasnya. Lanjut merakit flap bagian pinggir. Rakit bagian aileron. Amplas bagian leading edge aileron sampai membulat. Aileron sudah selesai, sayap siap di cover. Potong part pembentuk engsel flap yang terbuat dari triplek. Potong karton tebal seukuran 1 x 2 cm sebanyak 16 buah. Lalu tempel potongan karton tebal tadi dengan lem CA seperti di video. Lalu bor dan berikan engsel dari kawat bendrad. Tutup lubang yang ada di tempat landing gear dengan selembar foam. Berikan dempul di beberapa tempat saja, hanya untuk menutup lubang-lubang. Saya memakai dempul untuk kayu yang berbasis air, merek Propan. Setelah dempul mengering, amplas seluruh fuselage dengan amplas kasar dan sedang, sambil menyiramnya dengan air. Mengamplas dengan menggunakan air akan menghasilkan permukaan yang lebih halus. Kita akan mulai melapisi pesawat dengan menggunakan kertas minyak. Kita juga memerlukan lem PVAC dan atau lem putih sebagai bahan perekatnya, dan juga kuas dan air. Dimulai dengan bagian sayap. Potong kertas minyak lebih besar daripada ukuran sayap, kira-kira 5 cm ke segala arah. Oleskan lem di beberapa tempat di atas dan di bawah sayap, kemudian ratakan dengan kuas yang sedikit basah. Tempelkan kertas minyak di atas sayap,
Lalu basahi semuanya dengan kuas basah. Lalu angkat kembali kertasnya, lalu mulai ratakan dengan kuas basah dengan air yang banyak, sedikit demi sedikit sampai semua kertas rata menempel di sayap. Air yang banyak perlu untuk menghilangkan kerutan dan lipatan. Potong-potong kertas di bagian sudut atau potong-potong jika terlalu panjang. Lalu lipat kertas ke bawah bagian sayap dan ratakan dengan kuas basah. Setelah selesai, angin-anginkan di suhu ruangan dan tunggu sampai mengering kira-kira 3 jam. Lakukan sekali lagi untuk sayap sebelahnya. Setelah lapisan atas mengering, lapis juga bagian bawah dengan potongan-potongan kertas. Tempel sedikit demi sedikit. Lanjut melapisi part lain. Yang ini horizontal stabilizer. Bagian rudder. Flap. Aileron. Engine cowl.
Keringkan di suhu ruangan minimal 3 jam. Tutup bagian belakang ekor, lalu amplas sampai membulat. Mulai cover fuselage dari bagian hidung. Olesi hidung pesawat dengan lem putih, lalu potong kertas dengan lebar 1-3 cm untuk melapisi bagian hidung. Tempel sepotong demi sepotong, tumpuk-tumpuk sampai semua permukaan tertutup dengan kertas. Untuk bagian yang berbentuk silinder, potong-potong kertas lebar 15-20 cm. Lebih lebar dari itu akan sangat sulit untuk meletakkannya dengan kuas. Cat bagian engine cowl dengan warna hijau. Saya memakai cat merek Diton warna green grass. Cat 2 lapis agar warna solid, tipis-tipis saja. Potong kelebihan kertas di pangkal sayap dengan gunting. Cat semua part dengan warna putih. Saya memakai cat semprot merek Diton. Karena cover dari kertas, maka perlu dicat semuanya agar tahan air. Decal saya print di tempat digital printing menggunakan stiker vinyl transparan dan vinyl putih. File decal sudah saya sertakan bersama dengan plan. Gunakan tali untuk panduan memasang stiker jendela.
Buat engsel untuk aileron dari mika dilapis lakban kertas. Buat sayatan di pangkal aileron sebagai tempat masuknya engsel. Pasang engsel di aileron dengan menggunakan lem putih. Tandai posisi engsel aileron di sayap. Lubangi dengan cutter lalu pasang aileron di sayap. Lubangi dengan cutter posisi engsel flap sesuai plan. Pasang engsel flap pada tempatnya. Tandai posisi engsel pada flap. Lubangi dan pasang flap di engsel. Ya, gitu caranya part ketiganya. Semua part sudah ada di plan. Berikut delivery Citylink-nya bisa di-download juga dalam bentuk PDF. Oke, di episode berikutnya part 4 kita akan maiden pesawat ini dan video terbangnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.